belajar untuk berterima kasih untuk segala sesuatu yang Kau izinkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berbicara di hati kami Tuhan, dan berbicara dalam firman hari ini, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan Tuhan dalam Yesus. Bahkan pikiran kami Kau ubahkan, cara berpikir kami Kau ubahkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan jam ke depan Tuhan Kau meteraikan yang kuasa dan aku kembali, dan tempat ini Kau bungkus kami semua anak-anakmu dengan kuasa dan aku. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami akan mendengarkan perkataan-Mu. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita semua. Tuhan Yesus masih kita, amin. Ya. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mengakui pengukiran Rasul di dalam Lukas 13 ayat 6-9. Lukas 13 ayat 6-9. Sehingga saudara yang kasih Tuhan makin berdiri sebelum kita baca firman Tuhan. Mari kita menunjukkan di Alkitab kita sebagai firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Kami percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang ditulis sepenuhnya berdasarkan wahyu ilahi. Kami percaya bahwa Tuhan itu Esa dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, firman Tuhan yang menjadi manusia, mati, bangkit, dan naik ke surga, sebagai jalan keselamatan yang akan datang kembali untuk menjemput umatnya. Kami percaya Roh Kudus adalah pribadi Tuhan yang berkarya dan memeteraikan orang percaya dengan segala tanda dan karunia-karunia-Nya untuk memperlengkapi pembangunan tubuh Kristus. Kami percaya bahwa gereja adalah pribadi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang secara bersama-sama berbakti, bertumbuh dan melayani sesama manusia dengan Injil dan perbuatan baik. Kami percaya bahwa pengangkatan parousia merupakan pengharapan gereja yang akan terjadi pada saat kedatangan Kristus. Semua orang mati dan semua orang percaya yang masih hidup dan tetap di dalam dan pergi bersama untuk tinggal dengan Tuhan selama-lamanya. Mari kita membaca Alkitab kita saudara dalam kitab Lukas 13 ayat 6 sampai ayat 9. Dan apa semua saudara kasih Tuhan? Iya, kita membaca bersama-sama saja saudara. 1, 2, 3, iya. Lalu Yesus mengatakan perempuan seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul Tuhan dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Ya, saya persilakan dulu saudara. Ya, mungkin yang ikut rumah tangga sudah mendengar saudara berita firman Tuhan ini, tapi saya sangat diberkati dalam firman Tuhan ini, makanya saya akan bagi kembali saudara. Saya melihat masih banyak yang belum saya sampaikan saudara. Judul firman Tuhan hari ini, bertobat selagi masih ada kesempatan. Amin. Iya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, Yesus mengatakan perumpamaan. Namanya perumpamaan saudara.
perumpamaan itu dibuat Tuhan untuk mengajar semua manusia yang pada waktu itu yang datang mencari Dia, saudara. Dikasih perumpamaannya. Perumpamaannya seperti apa? Dikatakan dalam ayat 6. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ini seorang, nggak ditulis entah namanya siapapun ya saudara. Dia memiliki kebun anggur, dan di dalam kebun anggur itu ada pohon ara. Sama seperti kita saudara, kita petani-petani tempat ini, yang pastikan kalau di ladang kita ini kan pasti tidak semua saudara satu jenis ya. Contohnya tanam jagung semua yang ada di ladang ya. Sama seperti dalam firman Tuhan ini yang dikasih Tuhan Yesus perumpamaan saudara. Di kebun anggurnya itu ada pohon ara yang tumbuh. Kayak Opung Rugun, dia punya ladang di 82 sana. Pasti di dalam kebunnya itu walaupun ditanam mungkin cabai, pasti ada kopi ate, apa di dalam saudara, tanaka, apa saudara. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, dan ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Saudara yang kasih Tuhan, sebagai petani pasti semua orang apapun, saudara, walaupun dia petani, kalau mau nanam sesuatu yang dirindukannya itu apa? Buahnya, saudara. Buahnya yang utama. Kecuali memang menanam kayu jati, perlu ada buahnya itu juga. Tapi kalau ini saudara yang memang menghasilkan buah yang paling utama, memang itu yang dirindukan oleh tuannya, saudara. Dia rindu dapat hasil yang banyak dari pohon itu. Tapi dikatakan di sini, tetapi ia tidak menemukan, ya, gak dapat buah itu. Dia pergi ke kebun anggur itu, dilihat pohon ara, saudara. Tadi gak ada, saya masukkan apa ya? Pohon ara itu, saudara yang kasih Tuhan, dia memiliki banyak kegunaan. Di samping bisa dimakan, bisa obat-obatan, saudara. Pohon ara itu banyak gunanya, banyak khasiat. Kalau kita melihat informasi, saudara, pohon ara itu cepat berbuah. 6 bulan dia udah berbuah, saudara. Ya. Beda sama pohon-pohon lainnya. Pohon durian paling cepat bibit unggul berapa ya, Pak Sambojir ya? Itu tahu nih Pak? 4-5 tahun. 4-5 tahun. Ini saudara, istimewanya pohon ara ini 6 bulan dia udah berbuah, saudara. Tapi dikatakan di sini sudah berumur 3 tahun, saudara. Sudah sewajarnya dia menghasilkan buah yang banyak. Tapi dikatakan di sini tidak ditemukan. Tapi nggak dikatakan di sini ya, nggak ada buahnya, enggak. Kalau kita baca di sini, dicari buahnya itu nggak ada, nggak dijelaskan, saudara. Ada pohon, saudara, memang nggak nampak buahnya karena mungkin banyakan daun. Ya sulit kita nemukan apanya, buahnya. Amal jadi malas amal, lu cuma dulu. Saya ada boras haram boras naik seperti itu. Mungkin saja ada, saudara, buahnya, tapi nggak bisa dilihat oleh yang mencari itu, Tuhan yang punya itu, saudara. Sama dengan kehidupan kita, saudara. Pohon ara itu, kalau kita melihat siapa sebenarnya pohon ara itu, kita melihat dulu di dalam kitab Hosea yang diumpamakan Tuhan Yesus. Pohon ara itu sebenarnya siapa? Hosea 9 ayat 10. Abang-abang dulu yang baca, yang merasa abang-abang. Hosea 9 ayat 10. Abang-abang, si abang-abang pemuda-pemuda ya. 1, 2, 3 ya. Ulangi, sana belum. 1, 2, 3 ya. Seperti buah aku di padang
Di dalam kitab Hosea ini mengungkapkan bahwa yang dimaksud dengan pohon ara yang diumpamakan Tuhan Yesus itu adalah Israel sendiri, saudara. Israel itu dipilih beda dari semua bangsa yang ada di dunia ini, saudara. Sama seperti pohon ara ini, ada keunikannya tersendiri dan dia nggak sembarangan di semua tempat bisa saudara, bisa tumbuh, saudara. Hanya di daerah Israel dan daerah mungkin lainnya, daerah yang dipilih Tuhan mungkin lain yang bisa tumbuh, saudara. Dan dia satu-satunya pohon tadi yang berumur 6 bulan bisa menghasilkan buah. Ya. Berbicara bangsa Israel, saudara, berbicara umat pilihan Tuhan. Umat pilihan Tuhan. Dan kita ini semua, saudara, adalah Israel secara rohani atau Israel cangkokan, saudara. Ya. Dan kitalah yang juga dimaksud dalam perumpamaan ini. Adakah ketika Tuhan, saudara, ini Tuhannya itu berbicara adalah Tuhan sendiri sebagai pemilik segala sesuatu, saudara. Apakah dia sudah melihat buah yang bisa dilihat di dalam kehidupan kita? Ini kita pribadi masing-masing, saudara. Kita tidak perlu menjudge orang lain, tidak, saudara. Makanya sebelum masuk dalam perumpamaan ini, Yesus sudah mengatakan, saudara, di ayat-ayat sebelumnya di dalam Lukas 13. Ayat 2 ini sampai ayat 5. Ini kakak-kakak lah, anak-anak gadis yang baca. Ini nampak, dan nampak ya. 1, 2, 3 ya. Yesus menjawab mereka, sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem. Tidak, kataku kepadamu, tetapi kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Iya. Kalau kita lihat di sini, saudara, latar belakangnya atau dasarnya, Yesus mengadakan perumpamaan itu cuma satu intinya, saudara. Yang dihasilkan itu adalah buah pertobatan, saudara. Disuruh bertobat, saudara. Karena apa? Yesus telah melihat, saudara yang kasih Tuhan, prasangka atau perasaannya mereka itu lebih baik daripada orang lain. Makanya dia katakan, sangkamu orang Galilea, sangkamu ke-18 orang yang ditimpa ini. Terkadang manusia seperti itu, saudara. Dia sebagai anak Tuhan pun kadang seperti itu, saudara. Merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih suci daripada orang lain. Ini yang ditekankan oleh Tuhan Yesus. Siapapun kita, saudara, yang dirindukan Tuhan, kalau kita mau diselamatkan hari ini, saudara, mari kita sama-sama bertobat. Amin. Amin, saudara. Amin. Gak ada kita yang lebih baik daripada orang lain, saudara. Yesus telah melihat itu, saudara. Makanya dikatakan sampai 2 kali ini dikatakan, tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Ayat 5 juga. Tidak, kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari yang terakhir ini, saudara, kita jangan menilai orang lain, saudara. Mereka ini menilai orang lain, tapi mereka nggak memperhatikan dirinya sendiri, saudara. Adakah Tuhan sudah melihat buah pertobatan itu dalam hidup mereka?
Mereka hanya melihat orang lain, melihat buahnya orang lain. Kita yang sekarang kalau kita mau diselamatkan, kita lihat diri kita kembali. Supaya kita tidak seperti yang dikatakan ini, saudara, ditebang. Berarti nggak memiliki kesempatan lagi kalau untuk hidup, saudara. Kalau kita pun sampai hari ini, saudara, kasih Tuhan, diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup, itu suatu anugerah yang besar, supaya kita pun kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Amin. Amin. Saudara yang mungkin merasa, si Anu kan kayak gini ya, si Anu, sama-sama kita, saudara. Gak perlu sekarang kita, saudara yang kasih Tuhan, tapi dari diri kita sekarang, sudahkah saya menghasilkan buah? Sudahkah saya sudah berubah? Mari kita kembali dalam firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku menemukan buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukan. Bukankah pohon ini untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Saudara yang kasih Tuhan, dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, saudara, kalau saudara diibaratkan sebagai pengurus kebun anggur ini, saudara akan tebang pohon ara itu? Saya percaya, saudara, kalau pengurus kebun anggur ini, saudara, dia tidak memiliki belas kasihan. Untuk apa repot-repot lo jadi mengurusi pohon ara kalau berbuah, saudara, tambah kesikolannya. Mungkin kita seperti itu secara manusianya kita, karena dia pengurus, dia bukan pemilik, saudara. Pasti Bang Abednego gitu. Kalau ada suruh contohnya ngurus kelapa sawit di sana, berbuah kelapa sawit, dibakar mati. Pasti kalau lagi bikin kita berbuah sebenti-benti ada ini, tak pernah habis siapa nih, si pupuk ini nggak habis ya, habis ditenangi. Pasti mau sih, saudara. Manusianya kita pasti seperti itu. Saya percaya seperti itu, saudara. Pasti Ibu Emil, emang gua pelihara jengkolon, soalnya emang gua harus dah babi. Dia lang ya, lebih harus jadi tanah. Pasti seperti itu, saudara. Gak ada orang lagi. Tapi tidak dengan firman Tuhan ini, saudara. Dikatakan jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Luar biasa, saudara. Sudah lama sebenarnya Tuhan itu menunggu, saudara, pertobatan kita yang sungguh-sungguh, saudara. Tapi dia masih sabar, saudara. Dia sabar menunggu kita, menunggu waktunya kita. Mungkin dulu kita masih kuat, masih merasa kuat, masih merasa power, merasa rohani, semuanya. Tapi ada masa batas-batas memang kita benar-benar gak kuat, saudara. Diizinkan Tuhan kita benar-benar gak kuat, gak mampu, saudara. Sehingga kita kembali memikirkan kembali apa yang masih kurang, apa yang belum berubah dalam diriku, Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan ada proses yang kita jalani dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan, yang kadang kita nggak mampu. Mungkin kita udah hampir-hampir mengizinkan diri sebagai anak-anak Tuhan, tapi semuanya Tuhan izinkan, saudara, supaya kita melihat kembali apa yang masih kurang dalam diri kita. Amin. Apa sebenarnya masih kurang dalam diri kita? Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan dikasih peluang. Makanya firman Tuhan tadi saya beri judulnya bertobat selagi ada kesempatan. Dikasih Tuhan, biarkanlah dia tumbuh 1 tahun lagi. Pengurus kebun anggur ini, saudara, dia punya belas kasihan supaya dikasih kesempatan, saudara. Ini bisa berbicara. Ada orang yang tetap meminta sama Tuhan, Tuhan, Azimah Roham, Sianon, kendati dia bebal, kendati dia gak bisa dibilangi, Tuhan,
Dia menangis sama Tuhan, kasihlah dulu kesempatan sama untuk dia hidup, untuk dia bertobat. Maupun aku nanti menuntut dia, maupun aku memberikan firman sama dia. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita nggak tahu merasa, aku bolongnya berdoa, gak semangat berdoa, tapi ternyata aku masih berikan hidup. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mengirimkan pendoa atau hamba-hamba Tuhan ada di dalam dunia ini untuk membela jiwa kita, saudara. Kendati kita di luar sana kita bebas melaksanakan sesuatu, tapi mereka tetap berdoa bagi kita. Tapi yang paling utama adalah Yesus sendiri, saudara, yang tetap berdoa bagi kita semua supaya kita berbalik dan bertobat. Amin. Amin. Ya, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hidup yang diberikan Tuhan kesempatan bagi kita, saudara. Kalau kita melihat di dalam Lukas 3 ayat 9, saudara, apa dikatakan? Lukas 3 ayat 9. Boleh minta tolong Bapak Samuel bacakan? Lukas 3 ayat 9. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Iya. Kapak sudah tersedia pada akar pohon. Oh ya, kapak ya. Kalau zaman dulu belum ada sinso, saudara. Masih digunakan ini, saudara. Ini menebang pohon dulu. Kalau zaman sekarang, kaki ada sinso, saudara. Ini Yohanes yang dipakai Tuhan, saudara. Sudah dikatakan, sudah tersedia kapak, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Tidak cukup, saudara yang kasih Tuhan, dia berbuah, tapi dikatakan, saudara, harus menghasilkan buah yang baik. Ya. Kerinduan kita pun kita perlu menghasilkan buah yang baik. Kalau kita melihat tanaman kita, rindu kita menghasilkan buah yang baik. Amin, saudara. Saudara sebagai petani rindu, saudara, coklat, saudara, apalagi mahal coklat, saudara. Amin. 130 coklat. Pasti rindu coklatnya itu enggak kena virus, saudara. 170. Wah, 170. Wih, 170, saudara. Berarti kemarin di toko yang mana itu? Ya, 170 coklat. 170. Pokoknya saudara dikasih Tuhan, kita pun senang, saudara. Apalagi Tuhan, saudara. Kalau dia melihat yang kita hasilkan itu yang terbaik bagi Tuhan, saudara, saya percaya apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan pun akan memberikan di dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Kenapa sampai hari ini, saudara, jawaban doa kita belum dijawab Tuhan? Saya percaya, saudara, Tuhan merindukan buah yang kita hasilkan itu benar-benar buah yang baik, saudara. Gak busuk. Enak ya kalau dapat coklat atau buah apa yang bagus, dia enak, kita senang. Tapi kalau dibelah separuh kena virus, saudara yang kasih Tuhan, dan dikatakan di sini akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ditebang, gak diberi lagi kesempatan, saudara, untuk hidup. Hari ini, saudara yang kasih Tuhan, sebagai anak sekolah, sebagai orang tua, sebagai opung-opung, Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Tapi kesempatan yang diberikan Tuhan itu, saudara, ingat dalam firman Tuhan ini dikatakan 1 tahun lagi. 1 tahun dibanding 3 tahun, mana paling banyak, saudara? 3 tahun. 3 lah. 3 tahun, 1 tahun? 3 tahun ya. 3 tahun, saudara. Ada yang bingung? Ada. Saudara yang kasih Tuhan, 1 tahun dibanding 3 tahun, ya 3 tahun paling banyak. Artinya apa, saudara? Tuhan itu, saudara, berikan kesempatan sama manusia
Di zaman akhir ini saudara, peluang itu makin dikit saudara. Makin dikit, makin kita masuk tahun 2025 makin dikit. Sebab apa saudara? Waktunya sudah digenapi saudara. Memang hari ini makin singkat. Jadi waktu yang diberikan Tuhan pun dalam kehidupan kita ini sebenarnya makin singkat, gak makin banyak, gak sama seperti kesempatan yang diberikan Tuhan pertama 3 tahun. Tapi ini berbicara 1 tahun saudara, waktu yang singkat. Baiklah kita gunakan, amin. Aku kan masih muda kata Chelsea. Aku kan masih muda kata si Indah. Aku masih muda kata si Jessica. Amin, lain-lain. Tapi kita sama-sama melihat sekarang ya, waktu itu berlalu dengan cepat. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, kita kembali dalam firman Tuhan ini saudara. Mari kita melihat dulu di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6. Ini sebenarnya buah yang paling utama yang diprioritaskan Tuhan. Sudah dapat saudara? Ya, boleh minta tolong satu orang membacakannya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, saudara dikasih Tuhan. Kita lihat satu ayat lagi di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Ini lebih jelas saudara. Yohanes 15 ayat 16. Siapa yang baca ya? Ya, Bapak langsung lagi baca. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan membuahkan buah dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, lanjut ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang dan kasihilah seorang yang akan yang lain. Iya, saudara yang kasih Tuhan dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Tuhan yang memilih kita semua yang ada di tempat ini. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kalau tadi Tuhan memilih bangsa Israel, saudara, melebihi bangsa-bangsa lain. Kadang kita saudara, sebagai orang yang dipilih Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, kadang kita kurang belajar bersyukur. Karena apa? Karena kadang pikiran kita saudara, pilihan Tuhan dalam kehidupan kita saudara yang kasih Tuhan, gak ada istimewanya. Padahal sebenarnya istimewa saudara. Saya pun belajar dengan apa yang telah dikerjakan Tuhan dalam kehidupan saya. Kendati mungkin saudara, saya melihat mungkin ketidakadilan saudara di dalam apa yang saya alami. Saya doakan orang sakit sembuh saudara. Waktu yang lalu ada yang saya doakan demam, sembuh demamnya. Saya berdoa untuk dia sendiri gak sembuh-sembuh saudara, sampai hari ini. Dari kemarin gak sembuh saudara. Ya. Apakah Tuhan itu gak adil? Enggak, bukan Tuhan gak adil. Tuhan sementara mau saudara, kehidupan kita itu memang menghasilkan buah. Buah apa? Kita harus sabar saudara yang kasih. Amin. Mungkin saya harus sabar. Doakan orang yang lain sembuh, diri sendiri nggak sembuh. Saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita lihat dalam firman Tuhan ini. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Sabar saudara, mungkin saya dituntut itu harus sabar. Tetap sabar. Harus sabar saudara menantikan jawaban Tuhan. Mungkin hal-hal yang lain saudara.
seperti kami di pelayanan tempat ini. Teman-teman kami yang lain sudah kadang pikiran kita itu saudara, jujur saudara yang kasih Tuhan, berapa waktu yang lalu saya mengalami goncangan sama istri saya. Kami kesana kemari. Kadang saya tanya sama Tuhan, Tuhan, aku mau gak lagi apa gitu, kira gitu saudara. Tapi Tuhan apa katakan sama saya? Bertobat kamu. Makanya firman Tuhan ini saudara, bukan saya karang-karang pribadi saudara. Ya. Bertobat, bayangkan saudara yang kasih Tuhan. Saya disuruh bertobat kamu. Akhirnya saya akan merenungkan, iya Tuhan. Terkadang pikiran kita itu saudara menganggap apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupan kita itu gak pas, gak ada istimewanya. Tetapi ketika Tuhan membukakan sesuatu dalam kehidupan kita, kita tetap istimewa di dalam Tuhan. Amin. Saudara tetap ada istimewanya saudara. Tuhan izinkan penderitaan, proses yang terjadi dalam kehidupan saudara, supaya kita tetap setia di dalam Tuhan. Amin. Supaya Tuhan melihat bagaimana pengharapan kita di dalam Tuhan saudara. Karena gak semua saudara yang kasih Tuhan, orang bisa bertahan dalam keadaan yang tidak nyaman. Tapi kalau dalam ketidaknyamanan kita saudara, Tuhan melihat bahwa kita tetap bertekun di dalamnya, menghasilkan buah kesabaran, menghasilkan yang lainnya saudara yang kasih Tuhan, Tuhan pun akan tetap senang dengan kehidupan kita. Amin. Saya percaya saudara, jika saudara memiliki teman saudara, kalau cuma yang enaknya aja saudara, dia datang sama saudara, maka saudara suatu saat berpikir untuk berteman sama dia. Tapi kalau saudara punya teman, dalam saat saudara pun susah, saudara pun sakit saudara, saudara setia sama teman saudara setia sama saudara, memperhatikan saudara, maka saudara akan menjadi teman, bukan hanya teman, tapi menjadi sahabat Tuhan. Samalah kita di dalam Tuhan. Tuhan memilih kita bukan hanya sebagai hamba, tapi merindukan kita akan menaik level suatu saat menjadi sahabat Tuhan. Amin. Tuhan memilih kita menghasilkan buah sampai kita naik level terus saudara. Dikatakan dalam firman Tuhan ini saudara, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dilanjut yang tadi itu saudara, buah yang pertama itu adalah kasih. Makanya kalau di dalam buah roh yang pertama itu adalah kasih. Kasih, sukacita, damai, sejahtera. Saudara, ada lagunya itu saudara. Kasih itu yang menjadi prioritas yang paling utama yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita saudara. Adakah kita sudah memiliki kasih? Itu yang dilihat Tuhan saudara, enggak yang ada yang lain, enggak susah-susah saudara. Ternyata waktu Tuhan Yesus melihat itu saudara, yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel, adakah mereka memiliki kasih? Kalau kita memiliki kasih saudara, maka kita tidak akan seperti yang tadi saudara. Kita tidak akan merasa lebih baik daripada yang lain. Amin. Tidak akan merasa lebih rohani daripada yang lain, atau kita merasa lebih dikit dosa kita dibanding orang lain, atau sia-sia akan berkata, lebih sedikitnya dosa aku kan gak banyak ngomong. Tidak saudara. Tapi karena ada kasih Kristus dalam kehidupan kita saudara, kita akan merasa lebih baik daripada orang lain. Makanya Yohanes pernah berkata saudara, dikit lagi saudara ya. Yohanes pernah berkata kepada bangsa Israel, bertobatlah kalian, hasilkanlah sesuai dengan buah yang sesuai dengan pertobatan. Hai kalian keturunan muda-muda. Baru ada yang bertanya, apa yang harus kami perbuat? Kalau ada kalian punya 2 helai baju, bagikan 1. Ini berbicara kasih saudara. Bagikan 1 saudara. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa terapkan ini saudara, saya percaya pekerjaan Tuhan pun di tempat ini
akan lebih cepat. Ya, amin saudara. Ya, mari kita perhatikan teman-teman kita yang lain yang nggak bisa datang saudara. Mari saudara yang kasih Tuhan. Kita perhatikan di dalam Galatia 6 ayat 10. Mari kita baca bersama-sama. Galatia 6 ayat 10. Satu, dua, tiga, ya. Karena itu selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya saudara kasih Tuhan. Ini selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik pada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang nggak masalah, bagus. Tapi ada di sini tanda apanya? Terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nyatanya kalau yang terjadi sekarang ini saudara, kita terbalik ya. Kadang ada terbaliknya, kalau dibilang jujur, ada terbaliknya ya. Yang mana kita utamakan saudara? Kita mari hari ini saudara. Kalau itu pun kita sudah terbalikkan, mari kita kembalikan kepada apa yang semula. Amin. Saudara mau yang pas satu terbalik saudara? Yang pas ya. Kenapa kadang saudara sama saudara seiman agak-agak apa saudara ya? Padahal dalam firman Tuhan ini saudara, sebenarnya yang paling utama itu saudara seiman. Kenapa saudara seiman? Kita ini sama-sama warga kerajaan Tuhan yang dipersiapkan saudara untuk masuk dalam kerajaannya. Amin. Yang saudara kasih Tuhan. Sebagai ayat penutup saudara, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Sudah dapat semua saudara yang kasih Tuhan? 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, mari kita membaca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia telah menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Amin. Ya. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Semua orang, tidak terkecuali saudara. Ya. Kenapa sampai Tuhan belum datang hari ini saudara yang kasih Tuhan? Kerinduan Tuhan hanya satu, sama-sama kita menghasilkan buah pertobatan. Amin. Gak ada satupun kita yang udah lulus saudara. Kalau saudara udah lulus saudara akan seperti Henokh, dibawa Tuhan langsung masuk surga sana. Siapapun itu, mau hamba Tuhan, mau siapapun saudara. Tapi marilah kita sama-sama ya. Saudara yang ingin dilepaskan dari kebiasaan buruk apapun, minuman, rokok, segala macam, mari minta sama Tuhan. Jangan biarkan saudara atau kecanduan game atau apa yang lain saudara. Mari minta sama Tuhan supaya Tuhan membebaskan saudara, supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk bertobat dan masuk. Mari kita bersiapkan. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami Tuhan. Engkau telah menunggu kami begitu lama. Engkau menunggu kami pertobatan kami. Engkau yang melihat dan menilai sampai di mana buah-buah yang kami dapat hasilkan. Walaupun hari ini Engkau belum menemukan buah itu dalam hidup kami, dan kalaupun hari ini kami menemukan sudah ada buah, biarlah kami tetap memeliharanya, menjaganya. Kasihani kami Bapa, kasihani kami Yesus. Tolong kami Tuhan. Anugerah-Mu sangat besar dalam hidup kami. Oh.